Oke, teman-teman, kita bahas kali ini di video saya kali ini akan membahas tentang barisan dan deret ya, teman-teman. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua istilah. Istilahnya berbeda, barisan dan deret. Tetapi dari dua istilah ini ada nanti kesinambungan ya. Jadi apa yang membedakan antara barisan dan deret ya? Jadi kalau barisan itu adalah kumpulan bilangan yang tersusun ya berdasarkan pola tertentu. Misalkan aja dari 2 ya, terus 4, terus 6, terus 8, terus 10 dan seterusnya. Ini adalah bentuk barisan. Nah, kemudian kalau deret, itu nanti suku-sukunya itu adalah bilangan-bilangan ini itu ditambahkan. Jadi misalkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan ditambah seterusnya. Ini namanya deret. Ya, jadi perbedaannya adalah barisan itu ya hanya ditaruh aja nih angka-angkanya. Ya, dijejerin aja. Kalau deret itu ditambah-tambah seperti ini. Itu adalah perbedaan antara barisan. Nah, pada barisan dan deret nanti ada dua pola ya, guys ya. Ada pola dengan aritmetika dan satunya nanti ada pola geometri. Yang saya bahas di yang pertama adalah pola aritmetika. Jadi barisan dan deret itu kalau dia polanya pola aritmetika, jadi yang membedakan antara pola aritmetika dengan pola barisan yang lain adalah cirinya. Kalau pola aritmetika itu selisih nanti akan diistilahkan dengan beda ya, beda atau simbolnya nanti B. Jadi selisih atau beda dari dua suku yang berurutan, itu besarnya selalu sama ya, guys. Jadi selisih atau beda dari dua suku yang berurutan selalu sama. Contohnya misalkan tadi di awal saya memberikan contoh 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, 10 dan seterusnya. Nah, polanya ini adalah ditambah-tambah ya, guys. Jadi 2 ke 4 tuh tambah berapa? Tambah 2. 4 ke 6 tambah berapa? Tambah 2 juga. 6 ke 8 tambah berapa? Tambah 2 juga dan seterusnya. Jadi penambahannya ini nanti selalu sama sampai ke kanan nanti ya, guys. Jadi pola seperti inilah yang disebut dengan pola aritmetika. Nah, aritmetika ini suku pertamanya atau bilangan pertamanya ya, suku pertama itu disimbolkannya U1 ya. U1 nanti disebutnya dengan A ya, suku pertama itu A ya, mungkin suku awal gitu ya. Nanti suku awalnya berapa? Suku awalnya adalah 2, yaitu yang ini nih, itu suku awalnya. Kemudian selisihnya berapa atau bedanya atau simbolnya B, berapa selisihnya? Tadi tuh penambahnya ya, penambahnya ini adalah 2 juga ya. Maka barisan aritmetika ini suku pertamanya 2, penambahnya 2. Nah, ada lagi yang bentuk lain, misalkan ada 6 kemudian jadi 3, kemudian jadi 0, kemudian min 3, kemudian min 6 dan seterusnya. Nah, ini pun juga pola aritmetika. Nah, ini bagaimana polanya? Kalau 6 ke 3 ya berarti nggak mungkin ya kalau ditambah. 3 ke 0 nggak mungkin kalau ditambah. Nah, ini dikurang nih, guys. Dikurang 3. 0 ke min 3 ya dikurang 3 terus ya. Walaupun ini dikurang, tapi pola ini adalah pola aritmetika juga. Walaupun dia dikurang, sebenarnya dia ditambah juga ya, ditambah dengan min 3. 6 ditambah dengan min 3, 3 ditambah min 3, 0 dan seterusnya. Nah, untuk pola yang kedua ini ya, suku pertamanya atau A nya ya itu adalah 6, sedangkan bedanya itu adalah
negatif 3 ya guys. Nah, ini adalah pola aritmetika. Nanti kita akan buat sebuah rumus dari pola-pola ini. Kali ini kita akan membuat rumus ya berdasarkan pola aritmetika tadi. Jadi guys, tadi sudah saya kasih contoh ya, misalkan ada barisan aritmetika lah, misalkan ada 2. Kalau ini misalkan saya lanjutkan ke 5, kemudian jadi 8, kemudian jadi 11 dan seterusnya. Ini kan polanya 2 untuk menjadi 5, untuk menjadi suku yang kedua itu ditambah dengan 3 ya, terus 5 ke 8 nanti ditambah juga dengan 3 dan seterusnya seperti itu ya. Ini adalah pola aritmetika. Nah, kita akan membuat rumus dari pola ini. Kalau misalkan suku pertama pada barisan aritmetika kita sebut dengan A, maka untuk suku yang kedua, ini suku pertama ya guys, suku pertama, nanti ada suku kedua, nanti ada suku ketiga, ada suku keempat, dan seterusnya nanti sampai terakhir kita namakan suku terakhirnya suku ke N. Nah, untuk mendapatkan suku kedua, maka si A ini akan ditambah dengan sebuah bilangan yang sama yang disebutnya dengan beda atau selisihnya, yaitu B. Jadi A itu akan ditambah B, maka menjadilah suku kedua. Maka suku kedua adalah A tambah B. Nah, kemudian kalau untuk mendapatkan suku ketiga, kita juga tambah lagi dengan B dengan bilangan yang sama, yaitu B. Maka A tambah B itu ditambah lagi B, maka sekarang B nya ada 2, maka 2B, A tambah 2B. Kemudian untuk suku keempat, maka kita tambah lagi dengan bilangan yang sama, yaitu B, maka jadinya A ditambah 3B dan seterusnya gitu. Nah, dari pola ini bisa nggak kita menentukan bagaimana rumus suku ke N nya? Nah, kalau kita perhatikan guys, ini kalau di sininya itu misalkan ya, ini suku kedua, maka di sampingnya B ini ada 1. Kalau di sini tadi suku pertama itu U1, maka B nya nggak ada. Artinya di sini kalau misalkan kita mau taruh B itu sampingnya ada 0, pengalinya B itu 0. Nah, terus kalau di sini ada 3, maka di sininya 2. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah selalu berselisih 1. Contohnya lagi, ini ada suku keempat. Kalau di situ 4, maka pengali B nya 3. Nah, maka kalau di sini misalkan N, maka bagaimana rumus suku ke N nya? Ya, suku ke N nya adalah A ditambah selisih 1 ya, antara N dengan yang pengali B. Jadi pengali B itu N yang dikurang 1. Nah, dari sini kita perolehlah sebuah rumus, yaitu rumus suku ke N sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Nah, ini adalah rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N ini kita nanti bisa gunakan untuk menentukan suku-suku yang lain ya guys. Misalkan tadi itu ada 2, ada 5, ada 8, ada 11. Ini kan kalau misalkan kita ditanya misalkan suku ke-10 berapa gitu, suku ke-10 ya kalau misalkan mau dilanjutin ya boleh aja nih, misalkan tambah lagi 3 gitu ya, terus tambah lagi 3 gitu, jadinya 14. Ini baru suku ke 5, tambah lagi 3 nanti jadi 17, tambah lagi 3 jadi 20. Ini sudah 1 2 3 4 5 6 7 ya. Terus tambah lagi 3 23, tambah lagi 3 26, tambah lagi 3 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi suku ke-10 ini disebutnya U10 adalah 29. Nah, ini kalau pakai cara biasa ya, pakai cara diurutkan gitu. Tapi kalau misalkan suku ke-20 ya nanti akan lebih panjang lagi. Maka untuk menentukan suku ke berapapun kita bisa menggunakan rumus suku ke N ya, asalkan kita tahu apa suku pertamanya berapa dan selisihnya berapa. Jadi kalau kita tadi mencari suku ke-10, kalau dimasukin ke rumus suku ke N, jadi N ini diganti 10. Jadi A ditambah gitu ya, 10 kurang 1 kali B.
Nah, A-nya berapa? A itu suku pertama, yaitu 2. Nah, 10 kurang 1, 9. B-nya itu selisihnya tadi 3. Nah, maka jadi ini 2. Di sini 27 ditambah 2 jadi 29. Nah, ini adalah cara menentukan suku ke N dari sebuah barisan aritmetika. Nah, ini contoh yang lain ya, guys. Misalkan ada 10, terus 8, 6, 4. Nah, kita disuruh mencari suku ke-20 atau bilangan ke-20. Itu siapa gitu. Kita akan menggunakan rumus tadi ya. Kalau polanya sih ini berapa ya bedanya gitu ya. Bedanya itu jangan lupa guys, yaitu pengurang atau penambahnya. Jadi untuk mencari beda itu adalah bisa digunakan suku kedua dikurang suku pertama. Atau boleh juga menggunakan kalau suku ketiga ya dikurang dengan suku sebelumnya, suku kedua dan seterusnya. Secara umum mencari beda itu adalah suku ke N dikurang sebelum suku ke N, berarti suku ke N min 1. Ini beda guys ya. Jangan sampai dikebalik. Jadi kalau ini berapa nih suku pertamanya? Ya jelas suku yang di awal adalah 10. Kemudian berapa bedanya? Nah, bedanya bukan 2, tapi misalkan nih kita contoh suku kedua 8 dikurang 10. Jadi kita dikurang dengan yang sebelah kirinya ya guys. Jadi nilai bedanya ini adalah negatif 2. Nah, pertanyaan soalnya ini mencari suku ke-20. Nah, kita menggunakan rumus suku ke N tadi. A ditambah N-1 kali beda. Nah, ini di N-nya tinggal diganti 10 aja. Jadi suku ke 20 ya. Jadi 20. Nah, A-nya itu 10. N-nya itu 20 lalu dikurang 1 dikalikan B-nya negatif 2. Nah, nanti dapat ini 10. Ini jadi ditambah 19 kali negatif 2. 10. Ini 19 kali negatif 2 sama dengan negatif 38. Nah, 10 dikurang 38 alias negatif 28. Jadi nanti suku ke-20, bilangan ke-20 di sana itu ada negatif 20. Oke, sekarang variasi soal tentang barisan aritmetika. Misalkan tadi kan ada contoh seperti ini ya. Misalkan ada 2, kemudian jadi 5, kemudian jadi 8, kemudian jadi 11, kemudian jadi 14, jadi 17, jadi 20, 23, 26, terus 29 ya, dan seterusnya. Ini adalah pola barisan aritmetika ya guys. Nah, ini adalah suku pertamanya. Ini adalah suku pertamanya. Kemudian ini suku keduanya. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, suku ke-9, suku ke-10. Nah, ini ada 10 suku ya guys, misalkan seperti ini. Nah, di soalnya nanti bisa jadi nanti kita ditanyakan suku ke-10 gitu. Ditanyakan suku ke-10 berapa, tetapi suku yang diketahuinya misalkan hanya aja suku ke-3 dan suku ke-6 misalkan gitu. Jadi soalnya akan berkata begini. Diketahui barisan aritmetika tapi hanya diketahui suku ke-3 dan suku ke-6. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah suku ke-10. Pertanyaannya gitu guys. Nah, lalu bagaimana kita akan menjawabnya gitu kan. Nah, jadi diketahui seperti ini. Diketahui suku ke-3-nya 8, suku ke-6-nya adalah 17, tapi berapakah suku ke-10? Nah, gitu. Suku ke-10, nah makanya kita pakai rumus suku ke N tadi. Jadi UN tadi kan A ditambah N-1 kalikan beda gitu ya, ANIP gitu ya. Kalau suku ke-10 kan berarti A ditambah 10 kurang 1 ya, 9 kali beda. Nah, berarti untuk mencari suku ke-10 kita harus mengetahui berapakah
suku pertama yaitu A, dan berapakah nilai bedanya atau selisihnya. Dari mana kita mengetahuinya? Itu dari yang diketahui oleh soalnya. Soalnya mengetahui suku ketiga sama dengan 8 ya guys. Suku ketiga kalau kita rumuskan dengan A tambah N-1 kali B tadi, berarti A ditambah, kalau di sini 3 maka selisih 1 jadi 2B ya. Sama dengan 8 ya guys. Kemudian kalau suku ke-16-nya, suku ke-6 ya. Suku ke-6 sama dengan 17. Suku ke-6 adalah A ditambah 5B gitu ya, sama dengan 17. Nah guys, kita bisa mengeliminasi nih sekarang antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita eliminasi, kita cari A dan B nya dengan metode eliminasi. Nah kita kurang ya, hanya habis nih kalau dikurang. Terus 2B dikurang 5B ya, jadi min 3B ya, sama dengan berapa? 8 dikurang 17, sama dengannya negatif 9. Nah berarti B nya ketemunya positif 3. Nah setelah B ketemu positif 3, maka berapakah nilai dari A nya? Nah, kita substitusikan kembali ke salah satu persamaan. Kita ambil aja misalkan yang sana ya, yang sederhana. Jadi A ditambah 2 kali B nya itu 3, nanti hasilnya 8. Berarti A ditambah 6 sama dengan 8, itu artinya A bernilai 2 gitu ya guys. Berarti bilangan pertamanya 2, selisihnya 3. Kalau suku ke-10 berarti sama dengan A nya 2 ditambah 9 kali 3. Berarti sama dengan 2 tambah 27 sama dengan 29. Video selanjutnya adalah mengenai suku tengah ya guys. Jadi suku tengah pada barisan aritmetika. Jadi di awal tadi sudah saya contohkan beberapa contoh barisan aritmetika. Misalkan ada 2, kemudian jadi 5, kemudian jadi 8, kemudian jadi 11, jadi 14, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh barisan aritmetika. Nah kita akan menghitung pola suku tengah ya. Misalkan ini kan ada berapa nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini diketahui 5 barisan aritmetika. 2 tambah 3 lagi jadi 5, tambah 3 jadi 8, tambah 3 jadi 11, tambah 3 jadi 14. Nah kita akan melihat pola suku tengahnya. Nah ini terlihat bahwa suku tengah ini adalah 8 ya guys. Suku tengahnya adalah 8. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari suku tengah ini? Jadi suku tengah itu 8. 8 itu apa hubungannya ya dengan suku pertama dan suku terakhir? Nah kalau kita lihat sekilas, ternyata 8 itu merupakan suku awal yaitu 2 ditambah dengan suku akhir yaitu 14 yang dibagi 2. Ini kan 16 dibagi 2, maka jadinya 8. Tapi bisa juga kita manfaatkan dari 5 dan 11. Ternyata polanya juga akan sama ya. Si 8 tadi adalah 5 yang ditambah dengan 11 lalu dibagi 2. Yaitu 16 dibagi 2 jadinya ya 8. Nah, jadi guys, pada pola aritmetika maka diperoleh bahwa suku tengah itu adalah suku yang di awal ditambah suku yang di akhir lalu dibagi 2 guys. Atau kita bisa juga tentukan 2 kali suku tengah sama dengan suku awal, kita misalkan sebut aja A, ditambah suku akhir anggaplah UN. Jadi pada barisan aritmetika maka akan diperoleh rumus suku tengah yang seperti ini guys. Oke, untuk contoh ya guys, untuk yang berkaitan dengan suku tengah pada barisan aritmetika. Nah ini ada contoh seperti ini. Ada 4 suku pada barisan aritmetika, yaitu X7Y, X plus Y plus 1 merupakan 4 suku yang berurutan ya, berurutan pada barisan aritmetika.
Jadi suku tengah tadi hanya berlaku untuk suku yang berurutan aja ya guys. Nah, ini yang ditanyakan adalah nilai Y-nya berapa gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin ini kan sukunya genap ya. Kalau sukunya genap ini agak sulit untuk menentukan suku tengahnya. Kita untuk caranya kita ambil dulu nih 3 suku pertama. Nah, disitu kan jelas ya X7Y, maka tengah-tengahnya kan pasti 7 ya. Maka kalau kita gunakan rumus suku tengah tadi, berarti 2 kali suku tengah, berarti 2 kali 7, itu akan sama dengan suku yang di awal yaitu X ditambah suku yang di akhir yaitu Y. Maka diperoleh di sini X kalau ditambah Y menghasilkan 14 ya guys. Oke, terus gimana ya kita mendapatkan nilai Y-nya? Nah, kita bisa ngambil kembali 3 suku terakhir nih, biar ganjil aja 3 suku terakhir. Di situ ada 7Y X plus Y plus 1. Tengah-tengahnya kalau 3 suku terakhir itu tengah-tengahnya Y berarti ya. Jadi tengah-tengahnya Y berarti 2 kali Y sama dengan suku awalnya 7 ditambah suku akhirnya adalah X plus Y ditambah 1. Nah, di situ X plus Y-nya kan sudah ada, tadi sudah dihitung di awal, yaitu nilainya 14. Maka 2Y sama dengan 7 ditambah 14 ditambah 1. 2Y sama dengan, ini berapa ya guys? Ini itu 22 ya guys. Berarti nilai Y-nya sama dengan 11 guys. Nah, seperti itu penerapan rumus untuk suku tengah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada materi deret aritmetika. Jadi pada pertemuan atau pada video yang lalu saya sudah sampaikan tentang barisan aritmetika. Nah, sekarang adalah berkaitan dengan deret aritmetika. Nah, yang membedakan antara barisan dan deret adalah antara dijumlahkan sama yang tidak. Jadi kalau deret aritmetika itu suku-sukunya dijumlahkan guys. Misalkan seperti ini. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Ini polanya adalah pola aritmetika ya kan. Ini kan suku pertamanya kan 2 nih. Ya kan, suku pertamanya 2. Terus selisihnya atau bedanya nilainya 3 ya. Dari 2 ke 5 ini kan tambah 3 gitu. Dan seterusnya. Nah, ini pola aritmetika. Nah, kalau kita menjumlahkan ini ada sebanyak 5 suku. Kalau kita menjumlahkan 5 suku, berarti kita namakan nanti sebagai S5. Jadi S5 itu guys menjumlahkan 5 suku tapi dimulai dari suku pertama ya guys. Jadi suku pertama tambahkan suku kedua, tambahkan suku ketiga dan seterusnya sampai suku kelima, itu disebutnya dengan S5. Tapi kalau misalkan menjumlahkannya dari suku kedua dulu, terus suku ketiga, keempat, itu namanya bukan S5 ya. Tapi kalau S5 itu harus dijumlahkan dari suku pertama. S6 berarti yang menjumlahkan suku pertama sampai suku ke-6. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya guys ya? Kita bisa menjumlahkannya satu persatu. Ya, 2 tambah 5, 5 tambah 8, 8 tambah 11. Terus 11 tambah 14 dan seterusnya. Atau kita juga bisa pakai begini caranya. S5 itu saya tulis kembali S5. Tapi dengan posisi terbalik. Jadi 14 di sana. Saya balik aja di 11, kemudian 8, kemudian 5, kemudian 2. Yang saya tambah ini kemudian saya jumlahkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau saya tambahkan, maka didapatkan apa? 2 kali S5 guys, ya kan? 2 kali S5. Sama dengan kalau 2 tambah 14 ya 16. 5 tambah 11 ya 16. 8 tambah 8 ya 16. 11 tambah 5 ya 16. Ini 16 lagi. Nah, berarti 2 kali S5. Ini 16-nya ada 5 ya guys. 16-nya ada 5. Berarti bisa kita tuliskan 5 kali 16. Ya, jadi 5 kali 16 ya. 5 kali 16 ya kan gitu. Maka jadinya S5 berapa? Karena kita kan mencari S5 tadi kan. Berarti S5 sama dengan 5 dikali 16 lalu dibagi 2 guys. Nah, ini kita coret ya. 16 dengan 2-nya 8. Jadi S5 nanti hasilnya sama dengan
Nah, ini namanya S5 guys ya. Mencari jumlahan dari suku-suku aritmetika. Nah, dari penjelasan ini nanti kita akan membuat sebuah pola rumus untuk menghitung berapapun sukunya. Ya, bisa S6, bisa S7. Nanti kita bentuk rumus SN-nya. Nah, sekarang guys kita akan membuat sebuah pola rumus dari pola deret aritmetika tadi. Jadi kalau misalkan S5, guys tadi ya, S5 tadi kan menjumlahkan ya suku pertama sampai suku kelima. Jadi suku pertama dijumlahkan dengan suku kedua, dijumlahkan dengan suku ketiga, dijumlahkan dengan suku keempat, dijumlahkan dengan suku kelima gitu ya, sampai terakhirnya suku kelima. Nah, kalau misalkan nanti SN, berarti gimana kalau SN? SN berarti menjumlahkan suku pertama, ya kan, suku pertama itu A ya, ditambah dengan suku kedua A plus B, ditambah lagi dan seterusnya sampai suku terakhirnya suku ke N. Jadi di sini ada nanti A ditambah N-1 kali B, suku terakhirnya. Nah, sebelum suku terakhir berarti ada A ditambah N-2 B gitu ya guys, dan seterusnya ya di sini. Nah, itu namanya SN. Nah, kalau saya balik posisinya SN, saya tulis lagi SN di bawahnya. Berarti nanti di sini akan saya tuliskan A ditambah N-1 kali B, ditambah lagi dengan A ditambah N-2 kali B, dan seterusnya. Nah, di sini nanti ada A plus B, kemudian di sini nanti ada A gitu ya terakhir ya. Saya balik aja urutannya. Nah, kemudian polanya sama dengan contoh saya sebelumnya, dijumlahkan guys. Nah, maka didapatkan 2SN guys. Nah, 2SN sama dengan apa? Berarti A ditambah yang bawah ditambah yang atas ditambah yang bawah ya guys. A ditambah dengan A plus N-1B, didapatnya 2A ditambah N-1 kali B. Nanti yang sebelah sana kalau kita tambahkan juga akan sama. 2A tambah N-1 kali B juga, dan seterusnya. Sampai nanti yang di sini juga 2A ditambah N-1 kali B. Nah, berarti rumus SN, 2SN-nya sama dengan apa? Ini angka ini akan selalu berulang terus sebanyak N kali di sini. Ya. Jadi 2A tambah N-1 kali B itu akan berulang terus sebanyak N. Maka kita bisa menuliskan N dikali 2A plus N-1 kali B. Itu adalah 2SN. Nah, kalau mencari SN-nya, maka sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B guys. Jadi kita peroleh juga rumus SN-nya seperti ini. Nah, dari rumus SN ini sebenarnya masih bisa kita kembangkan ke rumus SN yang lain. Ya, misalkan SN itu kan N per 2. Nah, ini kan 2A tadi boleh saya tuliskan A ditambah N-1 kali B. Gitu ya. Ini suku awal dan ini kan suku terakhir, suku ke N. Ya, maka SN bisa juga kita tuliskan N per 2 suku awal ditambah suku akhir. Nah, seperti itu ya guys. Jadi SN itu bisa juga menggunakan ini kalau diketahui berapakah suku awal dan berapakah suku akhirnya. Nah, kalau kita perhatikan SN ini kan sama aja N kali A plus UN dibagi 2. Dan A plus UN dibagi 2 adalah suku tengah. Maka SN bisa juga dituliskan N kali suku tengah. Maka SN pun juga bisa digunakan rumus ini. Oke, jadi ada 3 rumus. Mana yang dipakai? Tergantung, kalau misalkan diketahuinya suku pertama dan bedanya, pakai rumus yang pertama. Kalau diketahuinya suku awal dan suku akhirnya, pakai rumus yang kedua. Diketahui suku tengahnya dan banyaknya suku juga diketahui, pakai rumus yang ketiga. Untuk contoh deret aritmetika ya guys, misalkan kita
disediakan ada angka-angka ini. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11, ini juga deret aritmetika. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku ya guys. Kita akan mencari jumlah semuanya berapa. Nah, kita akan mencoba menggunakan rumus yang ada 3 rumus ya. Ini kebetulan diketahui suku awal dan suku akhirnya. Maka sebenarnya 3 rumus yang tadi bisa kita pakai semua. Kalau misalkan pakai rumus yang pertama, Sn berarti N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali beda. Nah, ini N-nya ada 10 ya guys. Maka tinggal diganti aja N-nya dengan 10. N-nya 10, berarti 10 dibagi 2. Nah, 2A. A itu suku pertama. Suku pertamanya 2. Nah, 2 ditambah N-1. N-nya ada 10 dikurang 1. Dikali B. B itu selisihnya. 2 suku ini berapa selisihnya? 2 ke 5 harus ditambah dengan 3. Berarti selisihnya 3 ya guys. Nah, jadinya ini 5, kemudian sini 4, ini 9 kali 3 27. 5 kali ini 31 ya guys. Jadinya berapa tuh? 155. Oke, itu pakai rumus yang pertama ya guys. Kalau pakai rumus yang kedua, karena ini kebetulan diketahui ya suku awal dan suku akhirnya. Ya udah, langsung saja. Misalkan Sn kita gunakan rumus yang kedua, berarti N per 2 kali suku awal ditambah suku akhir. Langsung kita substitusi aja. Nah, misalkan kita ganti nih, N-nya kan ada 10 nih ya, berarti S10 nih. S10 berarti 10 dibagi 2, suku pertama 2, suku terakhirnya 29. Sama dengan 5 kali 31, hasilnya sama dengan tadi ya, 155. Atau bisa juga pakai rumus suku tengahnya ya guys ya. Tapi kan ini genap, nggak masalah. Ini bisa kita juga cari dengan suku tengah. Kalau dia genap, berarti suku tengahnya itu kan median ya, 1, 2, 3, 4, 5. Medianya kan di sini nih. Ya kan? Medianya tuh suku tengahnya, yaitu antara 14 dengan 17. Berarti kalau pakai rumus suku tengah itu nanti N-nya ada 10. Nah, suku tengahnya siapa? Suku tengahnya adalah 14 ditambah 17 dibagi 2. Gitu. Dan ini dicoret 5 kali 14 tambah 17 juga 31 guys. Jadi jawabannya sama ya, 155. Oke, seperti ini contoh. Nah, ini adalah variasi deret aritmetika ya guys. Jadi bisa aja seperti ini nanti. 3 suku pertama diketahui, terus kemudian titik-titik, terus suku terakhirnya diketahui. Nah, ini jadinya berapa nilai jumlah deret aritmetika ini. Nah, cara pertama mungkin yang kepikiran adalah ini kan diketahui suku awal dan suku akhirnya diketahui gitu ya. Nah, maka rumus Sn-nya pakai rumus yang tadi tuh yang diketahui suku awal dan suku akhir. Jadi Sn sama dengan N yang dibagi 2 kali suku awal ditambah suku akhir. Nah, cuma N ini ada berapa? N-nya ada berapa? Berapa banyak sukunya? Nah, di sini nggak diketahui. Nah, maka kita harus mencari berapa banyak sukunya dari deret aritmetika ini. Ya, gimana caranya? 29 ini adalah suku terakhir atau kita sebutnya dengan UN. UN adalah 29. Rumus UN tadi diketahui A ditambah N-1 kali beda sama dengan 29. Nah, disinilah kita akan mendapatkan nilai N-nya. A itu adalah 2, N itu yang kita cari, B itu adalah selisihnya ya, tadi 3 nih selisihnya dari 2 ke 5 tadi 3 ya. Nah, ini 3 sama dengan 29. Bisa kita pindah ruaskan, N-1 kali 3, 2 bisa pindah ruas kanan ya. Jadi 29 kurang 2, 27. Lalu kamu bagi 3, ini 9. Jadi N-1 adalah 9, maka N-nya adalah 10 ya guys. Jadi banyaknya suku yang ada di sini itu sebenarnya ada 10 suku. Hanya saja tidak disebutkan semua.
ya. Ada 10 suku, suku pertama 2 dan suku terakhir berarti ini adalah suku ke-10-nya. Nah, suku ke-10 berarti banyaknya suku ada 10 dan suku ke-10-nya adalah 29. Maka kalau mencari SN, N-nya itu ada 10. Nah, 10 dibagi 2, suku pertamanya 2, suku terakhirnya 29. Sama dengan 5 kali 31 sama dengan 155.